Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Mulyasari, bintang 1 dari EBS kelas A. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi prinsip wakalah. Wakalah sendiri di sini adalah al-wakalat atau secara bahasa adalah al-tafwid atau pendelegasian, al-hif atau memelihara, al-kifaat atau penggantian, dan al-daman atau tanggung jawab. Diartikan demikian karena dalam akad ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang ini berkedudukan sebagai wakil. Terus ada pemelihara atau al-hafiz, penanggung jawab atau al-damin, dan pengganti atau al-kafi. Wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak atau mewakil kepada pihak lain atau wakil dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Ya, selanjutnya adalah dasar hukum wakalah. Di sini ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma. Al-Quran sendiri ada beberapa surat yang mendukung pada penjelasan wakalah. Yang pertama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 35, yang mana artinya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Dan pada surat yang kedua, pada Al-Quran surat Yusuf ayat 93, yang artinya, pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakkanlah ia ke muka bapakku, nanti dia dapat melihat kembali, dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku. Dan juga terdapat pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Dan selanjutnya ada Al-Hadis. Di sini suatu ketika Rasulullah pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Nizam atau Urwah al-Bariyal untuk membeli domba kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua, Rasul telah mengutus Rafi'i dalam menerima pernikahan Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir ada al-ijma. Para ulama sepakat atas dibolehkannya wakalah, bahkan cenderung mensunahkannya, dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Selanjutnya adalah syarat wakalah. Syarat wakalah di sini ada 4. Yang pertama, seorang mewakil, yang kedua seorang wakil, yang ketiga objek yang diwakilkan, dan yang keempat adalah lafaz atau sigat. Yang pertama, seorang mewakil. Seorang mewakil sendiri di sini harus disyaratkan memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Akad wakalah tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak memiliki ahliyah seperti orang gila, anak kecil yang belum tamyiz. Yang kedua adalah seorang wakil. Wakil sendiri di sini disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Anak kecil, orang gila, anak belum tamyiz tidak boleh menjadi wakil menurut Hanafiyah. Selanjutnya yang nomor 3 adalah objek yang diwakilkan. Objek yang diwakilkan itu harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh wakil, dan wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan dan didelegasikan atau diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sigat atau lafaz. Lafaz ini diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridoan untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan dalam wakalah. Di sini ada 6 hal yang membatalkan. Yang pertama itu matinya salah seorang dari yang berakad, karena salah satu syarat seakad itu adalah orang yang berakad itu masih hidup. Dan yang kedua, bila salah seorang yang berakad itu gila, karena syarat seakad salah satunya adalah orang yang memiliki akal. Dan yang ketiga, dihentikannya pekerjaan yang dimaksud. Karena jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini, al-wakalah tidak berfungsi lagi. Dan yang keempat, pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun wakil belum mengetahui. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wakil wajib mengetahui putusan orang yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan untuk segala hukumnya. Dan yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan.
mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan. Nah, itu adalah hal-hal yang batalkan pada wakalah. Selanjutnya, wakalah dapat dibedakan menjadi wakalah mutlaqoh atau tanpa syarat dan wakalah muqayyadah atau dengan syarat. Wakalah termasuk akad jaiz. Oleh karenanya, meskipun para ulama sepakat atas kebolehan dan menganjurkan wakalah, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan bila mengkehendaki. Hal ini karena dalam bermuamalah didasari pada prinsip antra'di minkum atau atas kerelaan para pihak. Ya, selanjutnya adalah aplikasi dalam kehidupan. Terdapat 3. Yang pertama, wesel pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil atau nasabah kepada al-wakil atau bank. Dan bank itu memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Yang kedua adalah transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun, bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim, tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju. Dan yang terakhir adalah transfer melalui ATM. Ada juga proses transfer uang di mana pendelegasian untuk mengirimkan uang. Tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. Dalam model ini, nasabah atau al-muwakil meminta bank untuk mendebat rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Ya, sekian penjelasan dari materi wakalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.